Bagaimana cara kita dibaharui oleh Roh Kudus? Bagaimana hidup kita dibaharui maksud saya? Orang-orang yang mengalami terobosan dalam hidup, berkemenangan dalam kuasa kebangkitan Yesus adalah orang-orang yang menerima Roh Kudus. Setelah nafas Tuhan dikerahkan dalam kekuatan murkanya. Kalau kita baca dalam Yesaya, pasal yang ke-11, ayat yang ke-4, ayat ke-30 dan ayat 33. Namun apa yang terjadi pada waktu Yesus menghembusi murid-muridnya dengan nafas kehidupan, nafas yang maha kuasa. Pikiran mereka dipulihkan, hidup mereka dibaharui. Amin. Itu sebabnya nafas Kristus melambangkan kekuatan anugerah. Tapi nafas yang maha kuasa dalam perjanjian lama adalah kekuatan dengan murkanya. Saudara, yang mana yang mau kita pilih hari ini? Kita pemilih nafas murkanya Allah, atau kita pilih nafas yang membaharui kita? Pilihlah nafas yang membaharui kita. Itu sebabnya kita harus terima Roh Kudus, supaya dia membaharui cara berpikir kita. Saudara dikasih Tuhan, tahun lalu saya menyampaikan tentang tema tentang Roh Kudus yang begitu mendalam, banyak sekali selama 10 hari saudara. Ya. Nafas murka penuh ancaman diubah menjadi nafas kasih oleh perantara Kristus. Perkataan kita diucapkan bersama dengan nafas kita. Nah, saya sambil kata-kata begini kan sambil bernafas. Mana mungkin saya sambil tidak bernafas saudara, itu namanya orang mati. Maka mungkin orang mati berkata-kata. Demikian juga Allah kita, demikian juga Yesus. Sambil dia menghembusi mereka, dia mengeluarkan nafas kehidupan kepada murid-muridnya. Dia katakan, terimalah Roh Kudus. Saudara, terimalah Roh Kudus ini sampai seperti saya katakan dari awal tadi. Belum waktunya sampai di hari yang ke-50 yang kita dengar, kita belajar di Alkitab. Namun ini masih dalam situasi kebangkitan Yesus. Itu sebabnya pada waktu kita mendengar terimalah Roh Kudus, itu sama dengan kata tidak lama lagi yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 yang ayat ke-5. Yohanes membaptis dengan air, namun tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Kata terimalah Roh Kudus ini, Yesus menyampaikan bahwa tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara, mari kita tutup dengan ciri orang-orang yang dibaharui, yang mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus. Ya, orang yang dibaharui oleh Roh Kudus cenderung memiliki kepribadian yang lebih penuh oleh kasih karunia. Kepribadian yang memiliki belas kasihan dan toleransi. Nah, orang-orang yang penuh Roh Kudus dia tidak mementingkan diri sendiri. Yang penting aku happy. Kalau kalian ya terserahmu. Itu nasibmu. Enggak begitu orang yang penuh Roh Kudus, saudara. Dia selalu digerakkan oleh belas kasihan. Seperti saya katakan tadi, begitu saya lihat ibu-ibu, saya hanya mau mundur, barangnya ada di belakang mobil saya. Bagaimana caranya menggeser barangnya itu, dia tidak marah, saudara. Kalau kita bilang, Bu, atau Pak, geser barang-barangnya, saya mau mundur, pasti dia dalam hati begini, dasar orang kaya. Benar gak? Bagaimana cara saya menyampaikan kepadanya? Yang saya bilang itu betul karena dia taruh tempatnya atau barangnya di tempat parkir. Dia harus geser karena mobil saya harus parkir. Namun bagaimana caranya supaya dia tidak marah? Dia bilang panggil, kasih sesuatu sama dia. Lalu dia datang, Pak. Nah dia yang bilang, Pak, barang saya terganggu enggak Pak? Oh enggak, saya bilang enggak. Saya udah digeser saudara. Dan saya mundur. Malah dia yang tanya, Pak barang saya terganggu gak? Enggak, biar aja di situ. Orang-orang ini penuh Roh Kudus harus orang yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Tidak melihat orang lain dengan dendam, tidak melihat orang lain dengan amarah, tidak melihat orang lain. Kapan waktunya ya? Nah itu dia, enggak seperti itu saudara. Even orang melakukan kejahatan kepada kita, kita hanya berdoa, Tuhan saya serahkan dia dalam tangan-Mu. Saudara dikasih Tuhan, ciri-ciri orang yang mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus. Mereka dapat lebih memahami kasih dan kemurahan hati Allah dan menjadi lebih serupa dengan Kristus. Yang selalu hidupnya digerakkan oleh belas kasihan. Yang selalu hidupnya digerakkan oleh belas kasihan.